أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Lehif. Tutup pintu. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim ibu-ibu Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat barokah perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat halaman 473 di pada pembahasan tentang Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi itu punya ibu susuan namanya Halimatus Sa'diyah. Ibu susuan itu sama dengan ibu, ditarik aja langsung, tarik. Nah gitu. Ibu susuan itu sama dengan ibu kandung statusnya, maksudnya dalam hal mahram. Jadi statusnya sama dengan ibu kandung. Tapi tentu tidak sama persis karena tidak mendapatkan hak waris. Jadi tidak mendapatkan warisan. Anak susuan juga tidak mendapatkan warisan. Namun secara mahram sama dengan ibu kandung. Nanti anaknya ibu susuan itu juga anak saudara sesusuan semuanya. Karena apa yang dikandung oleh darah itu dikandung juga oleh susu. Jadi air ASI itu apa yang dikandung oleh darah itu dikandung juga oleh ASI, sehingga kemudian itu yang kenapa dalam Islam saudara sesusuan itu mahram juga gitu. Jadi saudara sesusuan itu mahram juga. Nah, terus kemudian saudara sesusuan ini karena mahram maka berlaku hukum-hukum ketentuan mahram, termasuk tidak boleh menikah. Jadi kalau menikah tidak sah pernikahannya. Hanya bedanya mereka tidak mendapatkan warisan, itu aja. Jadi tidak mendapatkan warisan. Terus kemudian ketentuan sesusuan itu, baik ibu sesusuan maupun saudara sesusuan itu, ketentuannya kalau anak yang disusui itu berusia 2 tahun ke bawah. Jadi kalau 2 tahun ke bawah itu bisa disebut dengan sesusuan. Itu yang pertama. Yang kedua, netek kepada ibu susuannya itu 5 kali kenyang. Jadi misalnya si anak ini usianya 2 tahun ke bawah,
netek kepada ibu susuannya 5 kali kenyang, maka itu sudah masuk dalam kategori anak susuan namanya. Sehingga anak-anaknya si ibu ini adalah saudara sesusuan. Itu begitu. Ketentuannya itu begitu. Berarti kalau di atas 2 tahun tidak masuk berarti. Atau kurang dari 5 kali kenyang itu tidak masuk. Nah sekarang ini misalnya ini ya, adiknya Kyo itu kan masih belum 2 tahun. Nah misalnya suatu saat asinya Vinda lagi ada masalah, maka disusukanlah kepada Irin misalnya gitu ya, susukan kepada Irin. Maka nanti Kyo dan adiknya Kyo dengan Irin itu kan walaupun pasti mahram karena bude ya, tapi kan menjadi ibu sesusuan yang menyebabkan Shana dan adiknya Shana itu saudara sesusuan. Yang tadinya sepupu bisa menikah jadi nggak bisa menikah gitu karena saudara sesusuan tadi itu. Asalkan syaratnya tadi adiknya Kyo di bawah 2 tahun dan netek ke Kairinnya itu 5 kali kenyang gitu, 5 kali kenyang. Itu baru namanya saudara sesusuan itu. Makanya kalau ngangkat anak, misalnya ada anak angkat itu ya. Nah, saya nggak tahu teknologinya bagaimana, cuman saya pernah dengar katanya bisa diusahakan itu agar si ibu angkatnya ini bisa memproduksi ASI. Nah, saya nggak tahu bagaimana teknologinya, saya kurang paham itu. Kalau sampai berhasil memproduksi ASI dan kemudian bisa menyusui anak angkatnya itu sampai 5 kali kenyang, sementara anak angkat itu di umur 2 tahun kurang, maka dia bisa menjadi anak sesusuan yang mahram. Itu seperti itu. Nanti statusnya kalau terhadap suami si ibu itu anak tiri, seperti anak tiri statusnya. Ya mahram juga, itu seperti itu. Itu cara di antara caranya. Karena saya pernah tahu, saya nggak tahu bagaimana ya penjelasan ilmiahnya. Ada seorang kiai namanya Kiai Haji Sahal Mahfud itu, beliau punya putra putri angkat itu semua disusukan ke istrinya. Kalau bahasa beliau tak jamoni bojoku, jadi istri beliau dikasih jamu, nggak tahu jamu apa, saya nggak paham itu. Nah terus qadarullah keluar asinya. Nah sampai kemudian semua putra putri angkat beliau itu statusnya anak susuan bagi istri beliau. Sehingga statusnya bagi beliau yang ayahnya untuk yang anak perempuan terutama itu ya seperti anak tiri gitu. Statusnya seperti anak tiri. Anak tiri itu dengan bapak tiri itu mahram. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Betapa bangganya dia adalah ibunda susuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad SAW menyusu dari teteknya manusia yang paling mulia. Jadi menyusu dari teteknya manusia yang paling mulia. Tumbuh dari air susunya sebaik-baik makhluk dan pemimpin seluruh anak turun Adam. Dalam asuhannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam diasuh dan dididik. Jadi Nabi ini dididik di Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad itu sampai sekarang menurut cerita teman-teman yang kuliah di Saudi itu wilayahnya masih asri. Jadi udaranya masih segar. Kalau ibarat sekarang kayak puncaknya sinilah gitu. Jadi daerah Bani Sa'ad itu sampai sekarang masih asri, suasananya masih asri, udaranya masih segar. Kiranya itulah kenapa kemudian hikmahnya Nabi diasuh oleh Bani Sa'ad biar mendapatkan pertumbuhan yang sangat baik di sebuah lingkungan yang sehat dibandingkan di tengah perkotaan seperti Mekah saat itu. Satu. Kemudian yang kedua, di Bani Sa'ad itu kan bahasa Arabnya itu masih original lah kalau bahasa kita. Belum terkontaminasi oleh bahasa logue kira-kira gitu. Kalau di kota kayak di Arab, di Saudi, di Mekah itu kan sudah perkotaan, mungkin beberapa bahasanya udah terkontaminasi. Sehingga Nabi itu belajar bahasa ya
bahasa Arab murni itu ya di Bani Sa'ad itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi betul-betul dipisah dari keluarganya agar tidak ada tuduhan nanti di belakang hari bahwa Nabi itu pinter karena dipengaruhi oleh keluarganya. Tidak, beliau pinter memang atas bimbingan Allah langsung, karena sejak kecil beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Dari kecil sudah terpisah dari ibunya dan keluarga kakeknya. Nah, nanti bahkan baru kembali itu di usia 6 tahunan kira-kira, di usia 6 tahunan. Itu pun selang berapa waktu ibunya wafat, diasuh kakeknya, nggak lama kakeknya juga wafat. Terakhir diasuh oleh paman beliau Abu Thalib hingga beliau jadi nabi dan rasul itu. Jadi nabi itu tumbuh memang dalam bimbingan Allah langsung. Makanya orang-orang Arab saat itu ya nggak punya alasan untuk menuduh bahwa Al-Quran itu bikinan Nabi kita Muhammad SAW, karena memang beliau tidak memiliki reputasi untuk itu saat itu. Sehingga yang ada adalah memang harus diakui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nampaknya Allah berkehendak demikian. Jadi supaya Nabi itu pure murni dalam bimbingan. Awalnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di rumah paman beliau Abu Thalib pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pengasuh beliau, ini ada catatan kaki ya, dikatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah tanggal 8. Ada juga yang mengatakan tanggal 10. Adapun yang menjadi pendapat mayoritas ulama adalah kelahiran beliau pada tanggal 12. Tanggalnya Nabi beda pendapat ulama ya. Tapi semua ulama sepakat Nabi lahir hari Senin. Itu semua ulama sepakat. Tahunnya tahun gajah. Karena saat itu ada penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha dari Habasyah, dari Habsyi itu. Untuk nyerang Ka'bah saat itu. Maka momen itu diabadikan menjadi tahun gajah. Karena ada pasukan bergajah tadi itu. Pengasuh beliau adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha, seorang wanita Habsyi. Wanita pertama yang menyusui beliau adalah budak perempuan milik paman beliau Abu Lahab, namanya Suwaibah. Suwaibah ini nanti dimerdekakan oleh Abu Lahab ya, karena dia yang mengabarkan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Abu Thalib, paman beliau yang lainnya, membawa beliau untuk disusukan kepada seorang perempuan dari Bani Sa'ad, namanya Halimah binti Abu Du'aib radhiyallahu anha, terkenal nanti dengan sebutan Halimatus Sa'diyah. Dari Abdullah ibn Ja'far, paker tutup. Udah. Apa? Gak tahu. Gak ada. Dari Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an, atau dari orang yang menceritakan kepada dia diriwayatkan Halimah binti Abu Du'aib As-Sa'diyah radhiyallahu anha adalah ibunda susuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyusui beliau. Diceritakan bahwa suatu hari dia pergi meninggalkan kampung halamannya bersama suami dan bayinya yang masih dia susui bersama serombongan wanita Bani Sa'ad ibn Bakar. Mereka mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui dengan mendapatkan upah dari orang tuanya. Dan itu udah tradisi di masa itu ya. Dia berkata itu terjadi pada tahun paceklik. Kami tidak punya apa-apa lagi. Dia berkata, saya keluar dengan memakai baju yang berwarna mendekati warna hijau. Saya mengendarai unta kami. Demi Allah, kami tak mempunyai setetes air pun. Kami tidak tidur malam itu bersama bayi kami. Dia menangis karena kelaparan.
Sedang di tetekku tiada air susu yang dapat mengenyangkannya. Akan tapi kami mengharapkan pertolongan dan kelonggaran. Aku terus melanjutkan perjalanan dengan perlahan-lahan karena hewan tunggangan kami sudah melemah dan tak mampu memikul beban yang berat. Akhirnya kami tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi susuan. Tiada seorang pun ibu susuan di antara kami kecuali dia menolak ketika ditawari untuk menjadi ibu susuan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan alasan penolakannya, mereka menjawab, sungguhnya bayi ini yatim. Mereka menjawab, itu karena kami mengharapkan upah dari bapak si bayi. Oleh karena itu kami berkata dia anak yatim. Dia berkata, jika karena Nabi itu yatim, banyak orang yang menolak, tidak mau nyusui Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka berharap digaji oleh ayahnya. Ini ayahnya nggak ada. Makanya dia kemudian banyak orang yang menolak untuk menyusui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, apa yang bisa dilakukan oleh ibu atau kakeknya? Kami membenci anak yatim karena alasan itu. Tiada seorang pun perempuan yang menjadi anak susuan kecuali sudah mendapatkan bayi yang akan disusui kecuali aku. Tatkala kami berkumpul untuk pulang, aku berkata kepada teman-temanku, demi Allah, aku tidak suka pulang tanpa membawa bayi susuan. Demi Allah, kami berangkat menuju bayi yatim itu, lalu aku mengambilnya. Suamiku berkata, sungguh kamu harus melakukannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita karena anak ini. Jadi, ya gak ada pilihan. Sudah Allah memilih Halimatus Sa'diyah. Sehingga mau tidak mau ya diambil. Dan mereka berharap mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Jadi kalau sudah takdir itu ya begitu ya. Sebetapapun ditolak, kalau takdirnya ya putar balik itu. Tidak akan kemana-mana. Dan rezeki itu memang begitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu, rezeki itu ada dua macam. Ada yang kamu mendatangi, ada yang kamu didatangi. Dan sebetapapun kamu lari darinya, dia akan mendapatimu atau mendatangimu itu. Itu rezeki itu. Nah, dalam hal ini sudah rezekinya Halimatus Sa'diyah, beliau harus membawa pulang Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dikatakan rezeki? Ya karena pada akhirnya nanti yang mendapatkan banyak kebaikan dari menyusui Nabi kita Muhammad SAW dengan didapatkannya aneka keberkahan-keberkahan itu ya Halimatus Sa'diyah dan keluarga nantinya itu. Allahu Akbar. Nah, inilah pentingnya kita tidak memandang sebelah mata orang yang tampaknya tidak mampu. Karena tidak jarang di balik semua itu justru ada keberkahan-keberkahan itu. Itulah pentingnya kita mensyukuri yang kecil supaya yang besar mengantri menuju kepada kita. Kadang sebagian orang itu terhadap yang kecil tidak bersyukur, meremehkan. Akhirnya ya karena tidak bersyukur berarti kan statusnya kufur. Kalau kufur, alih-alih mendapat tambahan nikmat, yang ada malah ada ancaman azab. Di antara rahasia suksesnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an itu adalah beliau mensyukuri yang keuntungan yang kecil. Itu di antara rahasia kesuksesan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Seorang multimiliarder yang luar biasa itu, beliau mengatakan, aku selalu mensyukuri keuntungan walaupun kecil. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an multimiliarder itu, kalau beliau dalam rahasia sukses dagangnya di samping bersyukur pastinya ya, beliau tidak pernah menghutangkan barang. Beliau selalu jualan walaupun untung kecil tapi cash and carry. Nah, gitu. Jadi ada uang, ada barang. Nggak ada barang ya nggak ada uang ya nggak ada barang. Kalau ada uang ada barang. Cash, beliau nggak mau mengkreditkan, nggak mau menghutangkan. Ya memang nggak banyak mungkin keuntungannya kata beliau, tapi disitulah beliau jadi multimiliarder. Bahkan beliau pernah mencontohkan, saya pernah jual onta itu, kata beliau, saya nggak dapat untung sama sekali.
Saya hanya dapat untung dari tali penjualannya itu aja. Jadi onta kan butuh tali. Untung saya di tali itu aja. Jadi saya jual onta itu dengan harga yang murah karena memang beliau tidak menghutangkan onta mungkin. Mungkin pada masa itu kalau dijual secara tidak cash lebih mahal gitu ya. Cuman beliau nggak mau. Beliau maunya jualnya cash pokoknya. Ada uang, ada barang, nggak ada uang ya nggak ada barang, kira-kira gitu. Tapi memang gara-gara itu untungnya nggak banyak beliau. Tapi di situ justru beliau bisa jual dalam jumlah yang sangat besar, dan karenanya beliau dengan izin Allah menjadi seorang yang multimiliarder itu. Itu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Aku berkata, aku pergi ke rumah bayi itu, lalu aku mengambilnya sebagai anak susuan. Tiada yang mendorong aku untuk mengambilnya sebagai anak susuan kecuali karena aku tidak mendapatkan bayi selainnya. Ya mau tidak mau, kalau udah takdirnya ya begitu. Tidak mau pun akan Allah paksa untuk melakukan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Karena memang takdir itu tidak bisa kita elakkan ya. Jadi sebetapapun kita menghindarinya, kalau itu takdir kita, pasti akan menemui kita. Takdir itu akan selalu menemukan jalannya untuk sampai kepada yang ditakdirkan. Itu seperti itu. Orang boleh berencana, tapi yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebetapapun kita meyakini bahwa semua telah Allah takdirkan, tapi kita tetap wajib berusaha. Mengimani takdir itu lebih kepada agar kita tenang dalam menjalani hidup, bahwa semua takdir kita itu dalam genggaman kekuasaan Allah yang maha baik. Hidup kita, nasib kita, rezeki kita, masa depan kita, keluarga kita, semuanya itu dalam ketetapan Allah yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang. Maka dalam menjalani hidup ini tenang-tenang saja, nggak usah risau. Biasanya orang itu kalau semakin melemah keyakinannya tentang takdir, semakin risau biasanya. Sebab kenapa orang itu risau, gelisah, gundah gulana, itu karena keyakinannya tentang takdir itu melemah biasanya. Tapi kalau orang itu kuat keyakinannya tentang takdir, dia akan tenang-tenang saja. Dan lebih fokus pada perintah Allah. Ya, jadi lebih fokus pada perintah Allah. Karena kalau berkaitan dengan takdir Allah, kan Allah nggak mungkin salah dengan ketetapannya. Yang mungkin salah itu siapa? Kita gitu. Maka orang-orang yang yakin dengan takdir itu, dia akan lebih fokus pada perintah Allah untuk dirinya. Allah suruh apa kita? Allah suruh kita berdoa, ya udah berdoa. Allah suruh kita bertawakal, ya udah kita bertawakal, berserah diri pada Allah. Allah suruh kita bersedekah, ya kita sedekah. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Pokoknya orang yang yakin dengan takdir itu, dia tidak akan mencoba mempertanyakan ketetapan Allah dan tidak akan mencoba untuk menguping dan mengintip Lauhul Mahfuz, tempat di mana takdir kita ditetapkan. Tapi dia akan lebih fokus kepada berbaik sangka kepada Allah bahwa semua yang telah Allah tetapkan itu pasti baik untuk hambanya, karena yang menetapkan takdir adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senangnya nutup aib hamba-hambanya. Nah, selebihnya dia akan lebih fokus kepada perintah Allah untuk dirinya apa gitu aja. Karena perintah Allah untuk dirinya apa, fokusnya ke situ aja udah. Karena menolak takdir pun menyakitkan. Semakin kita tidak terima dengan ketentuan Allah, semakin menyakitkan. Tapi kalau diterima dengan sabar, dengan syukur, justru akan merontokkan dosa dan menghadirkan pahala dan kemuliaan insyaallah. Itu seperti itu. Halimah radhiyallahu anha berkata, tatkala aku sudah mengambilnya, aku kembali pulang dengan menaiki hewan tungganganku. Ketika aku meletakkannya ke pangkuanku, kuberikan tetekku kepadanya agar dia menyusu sekehendaknya. Lalu dia menyusu kepadaku sampai kenyang dahaganya. Saudara sepersusuannya juga ikut menyusu sampai puas dahaganya. Ketika kemudian keduanya tertidur pulas, padahal kami tak bisa tidur sebelum itu. Ini namanya barokah. Tadinya kehabisan bekal, bahkan setetes air pun tidak punya. Binatang tunggangannya udah lemes,
ASINya udah nggak produksi. Begitu mengambil bayi Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ASINya keluar, anaknya bisa minum juga dan bisa tidur pulas. Padahal tadinya nggak bisa. Itu namanya barokah namanya. Allahu Akbar. Dan orang yang barokai itu ada. Jadi orang yang membawa rizki dengan izin Allah itu ada. Jadi ketika orang yang barokai, orang yang ngerjekeni kalau bahasa Jawanya itu, ketika dia tinggal di satu tempat ya dengan izin Allah sekitarnya dapat barokahnya juga. Karena sebagaimana adab itu merembet ke kanan kiri, barokah dan rahmat itu juga merembet ke kanan kiri, depan belakang atas bawah. Itu seperti itu. Suamiku berdiri dan berjalan mendekati onta kami. Ternyata dia mendapati onta kami penuh ambing susunya. Ya Allah, seger tiba-tiba. Itu namanya barokah. Dia memerah susunya lalu dia meminumnya bersama saya. Sampai kami berdua kenyang dari dahaga dan rasa lapar. Sehingga kami menikmati malam terindah saat itu. Saweneng karena barokah. Kalau kita menemui orang-orang yang berkah kayak gitu itu, kalau perintah Sayyidina Umar radhiyallahu an, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa seseorang yang diberkahi, maka hendaklah dia barang siapa seseorang itu yang diberkahi pada sesuatunya, maka hendaklah dia menetapinya. Jadi kalau kita misalnya punya karyawan kok barokai, ngerjekeni misalnya gitu. Punya pembantu kok barokai, ngerjekeni misalnya gitu. Atau punya anak atau apalah, kalau anak nggak bisa diputus ya. Atau apalah gitu yang dengan izin Allah kok barokai. Maka kalau perintah Sayyidina Umar suruh menetapi itu. Jadi kalau bisa jangan ditinggal atau jangan diputus atau jangan dipisah atau apalah istilahnya. Karena itu perintah ya, dalam kata Sayyidina Umar, barang siapa seseorang itu diberkahi pada sesuatunya, maka adalah dia tetapi itu gitu. Nah, saya pernah ada jamaah itu cerita ke saya, punya karyawan itu ya yang samping orangnya amanah, baik, giat kerjanya, dan dia merasa senang dengan karyawan itu. Saya bilang saya pesan sama beliau, orang model kayak gini jangan dilepas Pak, saya bilang gitu. Nah, jadi pegang baik-baik. Karena bisa jadi ini menjadi asbab keberkahan dalam usaha Bapak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua kembali pada Allah. Tapi fenomena orang yang diberkahi oleh Allah itu ya ada gitu maksudnya. Karena keberkahan itu menyebar ke kanan kiri. Sebagaimana azab juga menyebar ke kanan kiri. Itu seperti itu. Halimah radhiyallahu anha berkata, temanku berkata kepadaku ketika kami masuki waktu pagi, ketahuilah demi Allah wahai Halimah, sungguhnya engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Ya, ini saya bilang tadi. Aku menjawab, demi Allah sungguhnya aku mengharapkan hal itu. Dia berkata, kami keluar, aku menaiki ontaku, aku menggendongnya bersamaku, mengendarai onta. Demi Allah aku melintasi jalan dengan cepat dengan ontaku. Belum pernah ontaku dapat berjalan secepat itu hingga mengalahkan hewan tunggangan teman-temanku. Teman-temanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Du'aib, celaka kamu, tunggu kami sebentar. Bukankah ini ontamu yang kau tunggangi saat berangkat dari kampung Bani Sa'ad? Aku menjawab, mereka iya benar, demi Allah sungguhnya ini onta yang kutunggangi beberapa hari yang lalu. Mereka berkomentar, demi Allah telah terjadi sesuatu pada onta ini. Ya memang apa-apa itu kalau diberkahi pasti akan ada perubahan yang lebih baik, pasti itu. Ada seseorang yang diberkahi dalam kehidupannya, qadarullah akan ada perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Ketika rizki seseorang itu diberkahi oleh Allah, akan mengalami perubahan yang lebih baik. Semakin berkah, semakin ada perubahan yang lebih baik. Semakin berkah, semakin ada perubahan yang lebih baik. Terus begitu.
semakin berkah semakin begitu. Nah, semakin jauh dari keberkahan, semakin jauh dari kebaikan. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi semakin jauh dari keberkahan, semakin jauh dari kebaikan. Semakin begitu. Itu rumus sederhananya begitu memang. Tapi kalau dia dekat dengan keberkahan, semakin diberkahi, semakin lebih baik. Halimah radhiyallahu anha meneruskan kisahnya. Kemudian kami tiba di tempat tinggal kami di negeri Bani Sa'ad. Aku tidak mengetahui ada bumi Allah yang lebih tandus daripada tempat itu. Domba-dombaku digiring pulang sore hari dalam keadaan kenyang dan deras air susunya saat diperah ketika kami datang bersama Muhammad. Jadi setelah itu semua usahanya jadi berkah semua. Keluarganya berkah, kesehatannya berkah, tunggangannya berkah, ternaknya berkah, bahkan alamnya ikut berkah dengan izin Allah. Karena didatangi oleh orang yang diberkahi oleh Allah. Kami memerah air susu kambing dan kami meminumnya. Padahal saat itu tiada seorang pun di antara warga kampung kami yang dapat memerah kambingnya, walau hanya setetes susu karena mereka tidak mendapati air susu pada kambingnya. Sedemikian rupa keadaannya hingga orang-orang dari kalangan kaum kami berkata kepada para penggembala kambing mereka, celaka kalian, bekerjalah sebaik mungkin sebagaimana penggembala kambing putri Abu Du'aib bekerja. Mereka menggiring kambing mereka pulang pada senja hari dalam keadaan kelaparan, hingga pada ambing susunya tidak terdapat air susu walaupun hanya setetes. Sedangkan penggembala kambingku membawa pulang kambingku dalam keadaan kenyang dan menghasilkan air susu yang sangat berlimpah. Ya, ternaknya sama di tempat yang sama, tapi pulangnya hasilnya beda, itu namanya barokah. Ada orang kerja di satu tempat dengan gaji yang sama, tapi bentuknya beda, yang bisa terbentuk dari uang itu berbeda. Itu yang membedakan barokah diantaranya. Ada orang usahanya sama, tampak kasat mata, ya hasil penjualannya ya sama. Tapi dari hasil penjualan itu jadi apa? Nah, itu kembali kepada keberkahan itu. Itu diantaranya begitu. Dan yang pasti kalau barokah itu tidak melalaikan dari Allah. Itu kalau barokah. Nanti beda sama istidrat ya, karena ada juga yang diberi banyak oleh Allah. Tambah durhaka, tambah banyak juga dapatnya. Tambah durhaka, tambah banyak dapatnya. Tapi itu namanya istidrat. Kalau istidrat itu pasti tidak menenteramkan. Karena istidrat itu luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat pencapaian-pencapaiannya itu akan menjadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau barokah, insya Allah dia akan menenteramkan, karena luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Kalau barokah itu luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Kalau istidraj, luarnya nikmat, dalamnya laknat. Orang ngelihat dari luar kayaknya enak, tapi itu kehancuran sebenarnya. Naudzubillahi min syarri dzalik, untuk yang istidraj itu ya. Dia berkata, kami terus-menerus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rezeki dan kebaikan kepada kami. Hingga Muhammad genap berusia 2 tahun dan aku menyapihnya. Muhammad tumbuh menjadi anak yang gemuk dan tangkas. Tiada seorang anak pun yang sesehat dan segagah dia. Bahkan sebelum genap berusia 2 tahun, Muhammad sudah tampak gagah dan sehat. Halimah radhiyallahu anha melanjutkan tuturannya. Kami datang ke Mekah untuk menemui ibundanya Aminah radhiyallahu anha. Kami sangat ingin agar Muhammad masih kecil ya maksudnya, diperkenankan untuk tinggal kembali bersama kami. Karena kami melihat berkahnya yang sangat besar. Karena ada keberkahan, beliau mengajukan permohonan agar sekiranya diizinkan bayi Muhammad ini untuk tinggal bersama Halimatus Sa'diyah lebih lama lagi gitu. Kami berbicara kepada ibunya. Kukatakan kepadanya, bagaimana
Bila Anda memperkenankan putra Anda tetap tinggal bersama kami sampai dia dewasa. Saya mengkhawatirkan keadaan hawa dan cuaca kota Mekah. Karena suku Bani Sa'ad ini udaranya masih asri. Ya kayak puncak lah kalau kita. Puncak yang masa lalu ya. Kalau sekarang puncak juga wallahu a'lam bishawab. Kami terus merayu dan memohon kepada Aminah, Siti Aminah, sampai akhirnya dia memperkenankan kami membawanya kembali ke kampung Bani Sa'ad. Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha berujar, kami pulang ke kampung halaman kami bersama Muhammad. Demi Allah, sebulan sesudah kedatangan kami, Muhammad bersama saudaranya bertemu dengan kambing liar di belakang rumah kami. Tak lama kemudian saudaranya datang menemui kami sembari terkopoh-kopoh dan ketakutan. Dia berkata kepadaku dan kepada bapaknya, saudaraku orang Quraisy itu diculik oleh 2 orang pria yang berpakaian putih-putih. Lalu mereka berdua membaringkannya dan membelah perutnya. Mereka berdua membawa cemeti. Halimah radhiyallahu anha meneruskan ceritanya. Aku bersama bapaknya bergegas menuju tempat yang diceritakan anakku. Kami dapati Muhammad dalam keadaan berdiri dan berwajah pucat pasi. Aku segera memeganginya. Demikian juga dengan bapaknya. Kutanyakan kepadanya, apa yang terjadi padamu, wahai anakku? Muhammad menjawab, ada 2 orang laki-laki yang datang kepadaku. Mereka berdua berpakaian putih-putih. Keduanya membaringkan aku dan membelah perutku. Mereka mencari sesuatu, tapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian kami segera mengajaknya pulang ke rumah. Bapaknya berkata kepadaku, wahai Halimah, aku sangat khawatir bahwa anak ini sudah terkena gangguan jin. Ajaklah dia kembali kepada ibundanya sebelum dampak dari gangguan itu muncul pada dirinya. Nah, dikira kena gangguan jin, padahal itu malaikat yang datang itu. Hati beliau, dan beliau itu hatinya udah suci ya. Itu untuk disucikan, lebih lagi disucikan oleh Allah melalui para malaikatnya. Oleh dari cerita ini, berarti ada pengambilan tindakan secara fisik ya, di mana Nabi itu perutnya ya dioperasi. Makanya para sahabat itu bercerita, Nabi itu di bagian perutnya itu tampak bekas dibelah itu ada kayak bekas jahitan gitu, tapi bukan di perut beliau itu, di bagian perut itu ada kayak bekas dibelah gitu, warna merah gitu. Jadi memang betul-betul itu tindakan fisik. Ini menunjukkan ya bahwa sedikit banyak apa yang terjadi pada fisik kita itu berpengaruh pada mental rohani kita gitu. Saya ulang ya, sedikit banyak apa yang terjadi pada fisik kita itu akan berdampak kepada mental rohani kita. Misalnya ya, orang makan yang haram. Jangan dikira makan yang haram itu soal gizi yang dimakan. Tapi jangan lupa, yang haram yang dimakan itu sedikit banyak akan membentuk mental ruhani gitu. Dan itu buruk. Naudzubillahi min syarri dzalik. Dia mendengarkan sesuatu yang enggak benar misalnya. Jangan dikira apa yang dia dengarkan itu sebatas hanya memuaskan selera telinga. Tapi apa yang dia dengar yang enggak baik itu maksudnya gitu ya. Itu sedikit banyak yang meracuni rohaninya gitu. Nah, sebagaimana nanti yang lain-lain melihat, jangan dikira melihat yang nggak benar itu sebatas pada memuaskan syahwat mata saja. Tapi lebih dari itu sangat berbahaya bagi rohani. Jadi keterkaitan jasmani dan rohani itu erat sekali. Itu seperti itu. Makanya kan syariat Islam itu mengatur lahir batin. Lahir diatur, batin diatur itu dalam Islam. Jadi tidak hanya mengatur batin, tapi juga mengatur lahir.
Tidak hanya mengatur lahir, tapi juga mengatur batin. Itu Islam. Allahu Akbar. Terus kemudian Halimah radhiyallahu anha berkata, kami membawanya dan menghadapkannya kepada ibundanya. Aminah radhiyallahu anha berkata, Siti Aminah, mengapa engkau membawanya kembali kepadaku? Wahai ibu susuan Muhammad, bukankah kamu sangat ingin mengasuhnya kembali? Dan kami ingin agar dia tetap tinggal bersamamu. Aku menjawab, Allah telah menyampaikan hasratnya kepada anakku, dan aku sudah menunaikan kewajibanku. As-Suhaili bertutur pada kitab Ar-Raud Al-Anf. Muhammad dikembalikan oleh Halimah radhiyallahu anha kepada ibundanya Aminah ketika dia berusia 5 tahun lebih 1 bulan. 5 tahun lebih 1 bulan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Umar. Dan dia tidak bertemu dengan Muhammad sesudah itu kecuali 2 kali. Yang pertama ketika Muhammad menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang pada saat itu dia datang mengadukan bencana paceklik. Kemudian yang menimpa kampung dan kaumnya. Lalu Muhammad berbicara kepada Khadijah radhiyallahu anha, dan Khadijah memberinya 20 ekor kambing dan beberapa ekor onta. Adapun yang kedua adalah ketika terjadi perang Hunain. Itu Halimatus Sa'diyah menemui Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu hanya 2 kali itu. Dan masuk Islam ya, masuk Islam beliau. Setelah itu masuk Islam. Jadi Nabi masih sangat mengenali ibunda susuannya dan berbakti pada ibunda susuannya beliau. Buktinya kita pas ibundanya datang minta tolong ya dibantu. Itu seperti itu. Terus kemudian aku khawatir, kata beliau, aku khawatir terjadi sesuatu terhadap dia. Sekarang aku kembalikan dia kepadamu sebagaimana yang kau inginkan. Siti Aminah berkata, seperti itukah keadaanmu? Engkau telah berkata jujur kepadaku mengenai keadaanmu. Aku bertanya, mengapa engkau biarkan aku sampai aku memberitahukannya? Aminah balik bertanya, apakah kamu takut dia terkena gangguan setan? Aku menjawab, iya. Aminah berkata, itu tidak akan terjadi demi Allah. Setan tak punya jalan untuk mengganggunya, kata Siti Aminah radhiyallahu anha. Sungguhnya anakku memiliki kekuatan yang melebihi lainnya. Maukah kamu kuberitahu beritanya? Aku menjawab, ya mau. Siti Aminah radhiyallahu anha berkisah, ketika aku mengandungnya dulu, kata Siti Aminah, aku bermimpi seolah-olah muncul cahaya dari diriku. Itu kata Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata Siti Aminah, ketika aku mengandungnya dulu, aku bermimpi seolah-olah muncul cahaya dari diriku. Cahaya itu menerangi istana-istana Basrah di negeri Syam. Ketika aku mengandungnya, maka demi Allah, tidak pernah kulihat kehamilan yang lebih ringan daripada kehamilan yang kualami itu. Ketika aku melahirkannya, kulihat dia meletakkan kedua tangannya ke tanah lalu mengangkat pandangan matanya ke arah langit. Maka tinggalkanlah dia jauh dari dirimu dan pergilah segera untuk mencari petunjuk. Nah, ini As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Al-Haythami juga menyebutkannya pada kitab Majma'. Abu Ya'la atau Tabarani meriwayatkan yang semisal ini. Dan rijal pada kedua riwayat itu thiqah, hadisnya sahih ya. Nabi itu, kalau kata Siti Aminah, kalau kamu mengatakan anakku diganggu setan, tidak mungkin, kata Siti Aminah. Aku yang hamil. Saat itu aku seperti melihat serupa cahaya yang terang benderang sampai tembus bumi Syam.
Jadi Nabi Siti Aminah itu bisa menyaksikan sampai segitu-gitunya, kata beliau. Jadi ketika aku mengandungnya dulu, aku bermimpi seolah-olah muncul cahaya dari diriku. Cahaya itu menerangi istana-istana Basrah di negeri Syam sana. Itu isyarat ya bahwa nanti bayi yang dikandung ini akan sampai ke sana nanti cahayanya itu. Dan itu terbukti bagaimana kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu dakwanya sampai menembus bumi Syam sana. Dan ketika mengandung tidak terasa berat, gak kayak umumnya orang, tidak nyiksa lah. Jadi Nabi itu saat di kandungan Siti Aminah itu tidak menyiksa sama sekali. Dan di situ ketika lahir kata Siti Aminah, ini hadisnya sahih, aku melihat dia pas lahir itu tidak seperti umumnya bayi yang lahir geruduk gitu aja. Tapi beliau itu, kata Siti Aminah, aku melihat kedua tangannya ke tanah kayak orang sujud itu, lalu mengangkat pandangan matanya ke arah langit. Nabi itu lahir sudah nggak kayak bayi pada umumnya gitu. Maka tinggalkanlah dia jauh darimu dan pergilah segera untuk mencari petunjuk. Kalau kamu udah nggak mau ngasuh anakku ya tidak apa-apa, pergi sana nggak apa-apa. Dan memang itu takdirnya ya untuk kembali tinggal bersama dengan ibunya yang tidak lama kemudian ibunya wafat, Siti Aminah ini. Perpisahan yang memilukan. Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha pulang ke kampungnya. Kesedihan memenuhi seluruh relung hatinya karena berpisah dengan sang kekasih. Air matanya mengalir deras di pipinya. Walaupun bukan anak kandungnya, tapi kesan yang membekas dalam hatinya begitu dalam terkait sosok Muhammad kecil. Dan itu sangat memilukan ketika beliau berpisah dengannya. Yang mengucur deras dari matanya sebenarnya tak hanya air, tetapi itu adalah ruhani yang mengalir dan menetes. Akan tapi dia merasakan dalam hati sanubarinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan antara dia dengan Al-Habib Muhammad SAW dan bahwa dia akan melihatnya kembali suatu saat nanti. Itu keyakinannya ya. Dan memang terbukti nanti Halimatus Sa'diyah ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW saat beliau menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua saat berada di Hunain. Jadi itu pasca Fathu Mekah berarti. Kedudukan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha beriman, masuk Islam beliau. Dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari dia datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenalinya sampai dia meninggalkan selendangnya, lalu dia menghamparkannya di bawah tubuhnya. Rasulullah Muhammad SAW memuliakannya sebagai tamu dengan pemuliaan yang sesungguhnya. Karena ini ibu susuan beliau, dianggap seperti ibu kandungnya. Tatkala sebagian sahabat merasa heran dengan wanita yang tidak mereka kenali, mereka bertanya, mereka mendapat jawaban dari sebagian sahabat yang lain. Wanita itu adalah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih bayi. Perhatikanlah komitmen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya beliau memenuhi janji kepadanya dan pemuliaan beliau untuknya. Beliau mencintainya dan menghargai kedudukannya, dan beliau mengagungkan martabatnya. Sebegitu Nabi memuliakan ibunda susuannya ini. Dimuliakan, dihormati, dihargai, disayangi, dimuliakan dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibu susuannya yang secara mahram sama dengan ibu kandungnya itu. Allahu Akbar. Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha juga menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengadukan kepadanya bencana kelaparan yang melanda negerinya, serta matinya binatang ternak dan binasanya tanaman. Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan aduan Halimah radhiyallahu anha itu kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. Lalu Siti Khadijah radhiyallahu anha memberinya 40 ekor kambing dan onta.
Nah, ibundanya minta bantuan, dibantu oleh beliau. Dan memang Siti Khadijah orangnya dermawan. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW itu juga sangat dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, enggak silakan. Kalau ada, kalau nggak ada ya saya teruskan. Monggo silakan. Apa pada ngantuk semua? Tuh, jelas semua ya? Ngantuk Ustaz. Itu Kio ikut, Sana ikut semua ya, itikaf ya? Masya Allah Ustaz sama Kenzi. Kalau Kio dia bilang aku masih ngompol jadi aku nggak ikut. Oh, Sana sama Kenzi itu ya? Ya ampun Ustaz. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada, saya teruskan dikit lagi ya. Biar sampai Ya, 1 Ustaz. jam gitu. Berikutnya adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini walidah khadim, ibunda pelayan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini pelayan di rumah Nabi, sudah sepuh, tapi sudah seperti ibunya sendiri itu. Ia adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid ibn Zaid ibn Haram bin Jundub al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dia adalah ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi itu punya pelayan yang usianya baru usia 10 tahun, namanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama ibunya masuk Islam, sahabat Anas usianya baru 10 tahun kurang lebih. Dan bapaknya Malik begitu tahu istri dan putranya masuk Islam, gak terima, berencana hendak membunuh istri dan putranya ini. Dalam perjalanan si bapak ketemu sama musuhnya, duel sama musuhnya, mati. Ini Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ibundanya namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjadi salah satu dari pelopor orang yang masuk Islam. Iman menyentuh relung hatinya. Suaminya Malik bin Nadr, ayahanda Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sedang pergi meninggalkan rumah. Ketika dia kembali dan mengetahui berita istrinya masuk Islam, maka dia enggan mengapresiasi istrinya dan marah terhadapnya. Malik minta istrinya mau meninggalkan agamanya dan kembali menjalani agama nenek moyang mereka. Ummu Sulaim radhiyallahu anha menolak mentah-mentah ajakan itu. Dia memilih tetap teguh memegangi Islam. Penentangan suaminya Malik masuk ke rumah menemui Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan anaknya yang berada di pangkuannya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, "Ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Malik tidak mau mengucapkannya. Dia justru berkata kepada istrinya, "Kamu jangan merusak anak laki-lakiku." Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjawab, "Sungguhnya aku tidak akan merusaknya." Malik keluar dari rumahnya dalam keadaan marah. Di tengah jalan dia dicegat oleh musuhnya, lalu dia dibunuh oleh musuhnya itu. Tatkala Ummu Sulaim mengetahui berita kematian suaminya, dia mengharapkan pahala dari Allah. Dia berucap, "Aku tidak akan menyapih Anas sampai dia meninggalkan tetekku. Aku tidak akan menikah lagi sampai Anas menyuruhku untuk itu." Nah, jadi ini komitmen untuk membesarkan anak dengan tidak menikah lagi sampai anaknya yang menyuruh. Dalam Islam itu khusus untuk janda ya, yang punya anak, tapi ini itu kalau dia komit untuk tidak menikah dan lebih fokus pada mendidik anak-anaknya,
sampai anaknya betul-betul menjadi anak-anak yang soleh atau solihah lah. Itu ada hadis khusus itu. Saya lupa ada riwayatnya khusus itu. Jadi kalau ada orang ditinggal mati suaminya atau cerai, terserah bentuknya apa, terus dia komit untuk mendidik, fokus pada pendidikan anak, tidak fokus pada menikah lagi, walaupun bukan tidak boleh ya, boleh, tidak apa-apa nikah lagi boleh. Cuman komitmen ini diapresiasi dalam syariat. Maaf saya lupa hadisnya, tapi ada riwayat tentang itu. Diapresiasi. Dan itu terjadi pada ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan nanti ibundanya nikah lagi sih memang, tapi ya itu atas mau kemauan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu seperti itu. Menjadikan Anas radhiyallahu an sebagai pelayan Nabi Muhammad SAW. Karir pertama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an adalah sebagai pembantu rumah tangganya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ini nanti di besutan tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempat menjadi gubernur di Madinah. Dan beliau adalah ulama di kalangan para sahabat, menjadi ulama besar di kalangan para sahabat. Beliau ini putranya dalam manaqib yang pernah saya pelajari ya. Beliau itu putranya kurang lebih 114. 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi putranya kurang lebih 114, 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara kebiasaan baik beliau yang bisa kita contoh kalau kita mau, sepatutnya mau ya. Beliau ini kalau khatmul Quran, kan beliau rajin baca Quran tuh. Kalau udah khatmul Quran, semua anaknya dipanggil. Jadi keluarganya dipanggil semua, beliau berdoa. Oh. Jadi kalau khatmul Quran dipanggil anaknya, semuanya dipanggil, keluarganya dipanggil, beliau berdoa, diaminkan oleh anak-anaknya. Itu kebiasaan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau khatmul Quran dikumpulkan tuh anak-anaknya. Kebayang nggak 114 itu? Beliau berdoa, diaminkan oleh keluarganya. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu kebiasaan beliau. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anaknya kan 114 itu rukun semua itu. Rukun semua. Di antara strategi beliau agar anak-anaknya rukun, beliau perintahkan kepada seluruh anak-anaknya agar saling menghadiahi. Saling berikan hadiah. Karena beliau mengamalkan hadis Nabi, tahaddu tahabbu. Salinglah kalian berikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjaga agar anak-anaknya rukun itu dengan memerintahkan kepada anak-anaknya agar saling menghadiahi. Nah, itu prinsip pendidikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi beliau secara ruhani kalau khatmul Quran, anak-anaknya dipanggil semua, beliau berdoa, diaminkan oleh anak-anaknya. Yang kedua, supaya anak-anaknya rukun, karena anaknya banyak ini, potensi konflik. Nah, supaya rukun, akur, diperintah oleh beliau untuk anak-anaknya saling memberikan hadiah. Jadi antar anak diperintah untuk saling memberikan hadiah supaya rukun, karena mengamalkan hadis Nabi itu, tahadu, tahabu. Salinglah kalian berikan hadiah, agar kalian saling mencintai. Itu antar anak diperintah oleh beliau untuk begitu. Ayo bagi hadiah buat saudaramu, terus gitu. Itu diantaranya. Memang itu kelihatan hal sepele, tapi rupanya dari situlah akan muncul rasa saling mencintai itu. Itu seperti itu. Menjadikan Anas bin Malik sebagai pelayan Nabi ini, insya Allah bab ini kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sudah 1 jam kurang 1 menit. Nah, moga silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti ngantuk semua atau tidak paham semua. Monggo silakan kalau ada. Oh jelas semua nggih. Ngantuk. Oh ini Buria, tumben muncul Buria. Iya, saya nggak ngantuk Ustaz.
Oh iya dia. Ya. Benar. Ya sudah. Kalau nggak ada cukup dulu nggih. Baik Ustaz, Baik, nanti kita- mulai lagi dikabari ya Ustaz. Siap. Kalau mau silaturahmi ke Ustaz, kita kabari juga. Siap. Insya Allah. Bakso dulu, Ustaz. Kenapa? Udah nggak ada rasanya. Adanya mie ayam. Ada titoti. Asik. Ya baik kita tutup. Ustaz, mau pulang ke kampungan Ustaz? Belum ada rencana sih insya Allah. Ya. Ya Baik. baik Ustaz. Ya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Maaf batin, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.